Hey, di video bahasa Inggris kali ini kita akan membahas tentang idiom. Nah, apa sih idiom itu? Idiom adalah sekelompok kata yang maknanya tidak bisa dijelaskan hanya dengan mengartikan kata-katanya satu persatu. Jadi, kita harus memahami maknanya secara keseluruhan. Dan untuk idiom kali ini yang akan kita bahas adalah idiom bahasa Inggris yang memiliki arti sarkas sekaligus lucu. Dan kalian juga dapat menggunakannya ketika mengobrol dengan teman atau sahabat dalam percakapan bahasa Inggris sehari-hari. Untuk kamu yang penasaran, apa saja sih English idiom yang lucu? Yuk simak beberapa contoh idiom bahasa Inggris berikut ini, biar bisa bikin percakapan kalian makin keren. Cool as a cucumber. Idiom cool as a cucumber digunakan untuk mendeskripsikan seseorang yang selalu bersikap tenang. Tentunya termasuk saat sedang berada di bawah tekanan. Siapa di antara kamu yang suka mengerjakan tugas saat sedang mendekati deadline? Nah, untuk kamu yang bisa menyelesaikan tugas tersebut dengan baik saat sedang berada di bawah tekanan deadline, you are as cool as a cucumber. Contoh kalimat dengan idiom ini, Maudie is usually as cool as a cucumber when she appears on television. When pigs fly. Hah? Masa babi bisa terbang? Nah, itu dia. Idiom when pigs fly memang digunakan untuk mendeskripsikan kondisi yang sangat tidak mungkin terjadi. Hayo, siapa di antara kamu yang masih suka mengaku-ngaku jadi pacarnya Lisa Blackpink? Wah, itu sih sama saja kayak berharap melihat babi bisa terbang. Nggak bakalan kejadian. Hahaha. Simak contoh penggunaan idiom ini dalam kalimat berikut. When will I fly to America with a private jet? When pigs fly. Thick as thief. Idiom ini bisa digunakan untuk mendeskripsikan dua orang yang sangat dekat dengan satu sama lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu mungkin pernah bertemu dengan dua orang yang sedang menjalin asmara yang nggak bisa hidup tanpa satu sama lain. Nah, kalau ibaratnya, mereka tuh seperti teman hidup gitu. By the way, aku jadi penasaran siapa sih teman hidup kamu? Kalau bagiku, ibu adalah teman hidup sejati. That is why we are as thick as thief. Simak contoh di bawah ini. We were as thick as thief. We wouldn't hide anything from each other. Cat got your tongue. Si Lia kenapa tuh diam-diam aja? Ada yang salah nih kayaknya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, idiom cat got your tongue bisa digunakan untuk mempertanyakan mengapa seseorang begitu diam. As you might have known, alasan seseorang begitu diam bisa menjadi sangat beragam. Oleh karena itu, idiom cat got your tongue digunakan untuk mempertanyakan alasannya. Bayangkan temanmu yang biasanya banyak berbicara, tiba-tiba begitu menjadi pendiam. You will definitely question it, right? Yuk, lihat contoh di bawah ini. What's the matter, Nikki? Cat got your tongue? It's all Greek to me. Idiom it's all Greek to me digunakan oleh seseorang yang mengalami kesulitan dalam memahami sesuatu. Contohnya, ketika kamu mempelajari bahasa asing. Kamu mungkin akan mengatakan, ini lagi ngomongin apa sih? Asli, aku nggak ngerti apa-apa. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, kamu bisa melontarkan idiom ini untuk memberitahu orang lain betapa sulitnya bahasa asing tersebut untuk dipahami. Can you make sense of a guided book? It's all Greek to me. Go bananas. Idiom go bananas berarti menjadi tidak rasional atau gila. Hayo, siapa di antara kamu yang masih suka bekerja di hari libur? Nah, idiom go bananas bisa digunakan untuk mengungkapkan hal yang membuat kamu gila, seperti tumpukan pekerjaan. Selain itu, idiom ini juga bisa digunakan untuk mengekspresikan antusiasme yang luar biasa terhadap suatu hal. Contohnya, idiom go bananas bisa digunakan untuk mengekspresikan antusiasme sebelum menonton konser idola kamu. I'll end up going bananas.
If I live to work in this office for one more day. Atau, the girls are going to go bananas when we tell them about the trip. Hot potato. Dalam bahasa Inggris, idiom hot potato berarti isu kontroversial yang enggan untuk dibicarakan orang-orang. Waduh, mungkin karena saking tidak nyamannya untuk membicarakan isu tersebut ya. Ya namanya juga isu panas kan? But I guess we all did it sometimes, avoiding big uncomfortable conversations. Tetapi tahu nggak siapa yang pekerjaannya adalah membongkar hot potato setiap harinya? Ya, pembawa berita. Juliari Batubara became the newest political hot potato due to the corruption case. Beef up. Dalam bahasa Inggris, idiom beef up berarti membuat sesuatu menjadi lebih kuat atau lebih efektif. Nah, idiom yang satu ini biasanya digunakan untuk mengekspresikan kekaguman terhadap suatu perubahan besar. Tentunya, perubahan yang dimaksud di sini adalah perubahan yang progresif. Contohnya, kamu bisa menggunakan idiom beef up untuk mengekspresikan kekagumanmu terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia pada masa pemerintahan Jokowi. Hahaha, keren kan arti idiom yang satu ini? The government has beefed up its vaccination service. Wet blanket. Idiom wet blanket digunakan untuk mendeskripsikan seseorang yang dengan perkataannya atau perbuatannya mengganggu kebahagiaan orang lain. Siapa di antara kamu yang suka K-pop? Nah, kadang-kadang tuh ada orang yang gak suka K-pop yang suka menjelek-jelekan bahkan menjauhi kamu. Contohnya adalah dengan mengatakan, "Ih, ngapain sih kamu suka plastik? I know it's mean." Padahal, liking K-pop music doesn't make us any less cool, right? Farah was tired of being called a wet blanket just because she doesn't like Western music. Run round like a headless chicken. Sejujurnya, idiom yang satu ini memiliki arti yang luas dan bisa dibilang sangat relatable dengan banyak dari kita. Kenapa tuh? Soalnya idiom run round like a headless chicken berarti sibuk melakukan banyak hal secara tidak efektif. Hayo, siapa di antara kamu yang suka meninggalkan tugas untuk melakukan hal lain? Seperti jalan-jalan di mall, tetapi habis itu kamu malah stres karena dikejar deadline. Duh, siapa sih yang gak pernah running around like a headless chicken? Give yourself enough time before the deadline, so you don't have to be running around like a headless chicken. Finger licking good. Idiom finger licking good biasanya digunakan untuk mendeskripsikan makanan yang sangat enak. Kalau menurutmu, makanan apa nih yang finger licking good? Menurutku sih Indomie. No debat. Kasih tahu aku makanan kesukaan kamu di kolom komentar ya. The cake is finger licking good. Barking up the wrong tree. Apa yang dimaksud dari idiom ini adalah melakukan sesuatu yang tidak akan memberikan hasil sesuai keinginanmu karena salah sasaran. Misal si A melakukan kesalahan, tapi kamu malah marah-marah ke si B. Kamu pernah kayak gitu nggak guys? Maka dari itu, sebelum melakukan sesuatu, jangan lupa untuk pikirkan secara matang ya. Contoh kalimatnya, she keeps complaining to her boyfriend about little stuff. It's because she just got in an argument with her best friend. She clearly barking up the wrong tree. Go to the extra mile. Pernahkah kamu mendengar contoh kalimat menggunakan idiom populer berikut ini? Rita is always willing to go to the extra mile to help a friend. Dalam hal ini, idiom di atas memiliki arti bahwa Rita selalu berusaha maksimal saat menolong temannya, alias Rita adalah orang yang sangat peduli terhadap temannya. Apakah kamu termasuk orang seperti Rita? Birds of a feather flock together. Ini adalah idiom yang sering digunakan untuk menunjukkan suatu kegiatan yang dilakukan bersama-sama atau menunjukkan kedekatan antara dua orang atau lebih. Contoh penggunaan idiom ini adalah sebagai berikut. John and James seem to get along really well. Well, birds of feather flock together. They both love reading comics. Artinya,
John dan James ini tampak angkur karena memiliki hobi yang sama. Idiom ini tentu saja berasal dari perilaku burung yang suka berkumpul untuk mencegah pemangsaan. Gitu guys. Poor workman who blames his tools. Apa nih maksudnya? Jadi, kalau kamu pernah menjadi seseorang atau memiliki teman yang saat melakukan sesuatu kesalahan tapi malah menyalahkan peralatan yang dipakai, maka idiom tersebut adalah ungkapan yang cocok. Contoh penggunaannya adalah dalam kalimat berikut ini. I just cringe at the very sake of cheap painting tool mainly because the old saying that a poor workman always blames his tools is wrong. Padahal nggak semua barang atau alat yang murah menghasilkan sesuatu yang kurang bagus. Pasalnya, jika kamu memiliki skill yang bagus, biasanya akan menghasilkan sesuatu yang bagus juga kan? Smart cookie. Maksud dari idiom ini artinya bukan kue pintar. Lalu apa dong? Jadi idiom ini digunakan untuk menunjukkan tipe orang yang tidak panikan, alias pandai dalam menghadapi atau mengatasi situasi yang sulit. Contoh penggunaan kalimatnya adalah, You can fight this, cause you a smart cookie, born with a silver spoon in your mouth. Idiom ini cocok sepertinya untuk Rafathar ya guys. Kenapa? Soalnya arti dari idiom ini adalah terlahir dari keluarga kaya, alias orang kaya sejak lahir. Hahaha. Simak contoh di bawah ini. Rafathar never has to worry about money. He has born with a silver spoon in his mouth. Blessing in disguise. Kamu pernah nggak dengar kalimat, semua yang terjadi pasti ada hikmahnya? Pasti pernah kan? Nah, jika kita sedang merasakan suatu hal yang kurang baik, kondisi seperti ini bisa diungkapkan dengan idiom yang satu ini. Idiom ini memberi pelajaran bahwa terkadang walau terlihat buruk, justru memiliki manfaat yang tak terduga. Contoh kalimatnya, Being laid off was a blessing in disguise. Within a month, I got much better job. Back to the drawing board. Kembali ke papan gambar, ngapain sih? Bukan itu maksudnya guys. Idiom ini dapat digunakan saat kamu mendapat sesuatu yang tidak bekerja sesuai keinginan, sehingga harus memulainya lagi dari awal. Salah satu contoh kalimatnya adalah, The new package was designed hasn't increased our sales as we hope, so it's back to the drawing board. To pick out, arti dari idiom ini adalah menggambarkan seseorang yang cukup brutal saat menyantap makanan. Mungkin seperti beberapa vlogger yang sering kita tonton di YouTube itu loh. By the way, contoh penggunanya adalah, Wow, do you see him? He's all picked out. Nah, itulah 20 idiom bahasa Inggris yang paling lucu yang bisa membuat kamu nyengir. Semoga bermanfaat dan bisa untuk meningkatkan skill kamu dalam berbahasa Inggris. Jangan lupa untuk subscribe dan like. See you again next time. Bye-bye.